Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai uji hipotesis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ayunu Pratiwi, NIM 20522117172. Saya Anggreni Dini Safira, NIM 205221174, kelas AKS 2E. Perkenalkan, saya Fitri Diana, NIM 205221175. Perkenalkan, saya Sri Nur Hoiriah, NIM 205221176. Perkenalkan, saya Reza Nurafni Febriansari dari AKS 2E, NIM 205221185. Perkenalkan, nama saya Rehan Makrus dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 2E, NIM 205221188. Perkenalkan, nama saya Adila Nur Hidayati, NIM 205221190. Pengertian hipotesis berasal dari bahasa Yunani hupo, yang artinya lemah atau kurang, dan tesis artinya teori dan pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya, atau sebagai asumsi sementara tentang karakteristik populasi yang akan dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan data. Jenis hipotesis terbagi dua, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya dan dinilai melalui parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Hipotesis statistik dapat berkenaan dengan rata-rata, ragam, proporsi, perbedaan dua rataan, perbandingan dua ragam, perbedaan dua proporsi, atau bentuk fungsi kepekatan peluang. Hipotesis statistik terbagi dalam dua macam, yaitu satu, hipotesis null, digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan diuji. Menggunakan notasi yang mengindikasikan kondisi yang sama atau tidak adanya perbedaan. Menggunakan notasi yang mengindikasikan kondisi yang sama atau tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi. Hipotesis 1 atau hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Secara umum, menyatakan bahwa hipotesis nol tidak benar atau bisa disebut sebagai suatu pernyataan yang bertentangan dengan HO. Ciri-ciri hipotesis yang baik. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan. 2. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. 3. Hipotesis harus sesuai dengan ilmu. 4. Hipotesis harus dapat diuji. 5. Hipotesis harus sederhana. 6. Hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Rumusan hipotesis dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gillnet? Beberapa lama umur teknis alat tangkap bagan tancap. Rumusan hipotesis. Produktivitas gillnet mencapai 8 ton. Umur teknis bagan tancap mencapai 5 tahun. 2. Hipotesis komparatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sebagai contoh rumusan hipotesis komparatif. 1. Apakah ada perbedaan produktivitas gillnet di situ Bondo dan di Purbolinggo? 2. Apakah ada perbedaan efektivitas trowel dan cantrang? Rumusan hipotesisnya. 1. Tidak terdapat perbedaan produktivitas padi di situ Bondo dan Probolinggo. H0 sama dengan mu sama dengan mu 2. HA sama dengan mu 1 tidak sama dengan mu 2. 2. Efektivitas trowel tidak berbeda dibandingkan cantrang. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2.
HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. 3. Hipotesis hubungan atau asosiatif. Pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, rumusan hipotesis asosiatif. 1. Apakah ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan? 2. Apakah ada pengaruh penambahan jumlah APK terhadap kuantitas hasil tangkapan? Rumusan hipotesis. 1. Tidak ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan. H0 sama dengan P sama dengan 0, HA sama dengan P tidak sama dengan 0. 2. Tidak ada pengaruh penambahan jumlah APK terhadap kuantitas hasil tangkapan. H0 sama dengan P sama dengan 0. HA sama dengan P tidak sama dengan 0. Uji hipotesis dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 1. Hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda lebih dari atau kurang dari. Hal ini dikarenakan si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah, misalnya apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. 2. Hipotesis dua arah atau hipotesis dua sisi. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda tidak sama dengan, misalnya hipotesis 0, pi sama dengan 20, lawan hipotesis 1, pi tidak sama dengan 20. Ini berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi, hipotesis 1, pi lebih dari 20, dan atau hipotesis 1, pi kurang dari 20. Hal ini dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan, yaitu apakah berbeda atau tidak, entah berbeda itu meningkat atau menurun. Contoh, sebuah pabrik sereal ingin mengetes unjuk kerja dari mesin pengisinya. Mesin tersebut dirancang untuk mengisi 12 ton setiap boxnya. Karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 ton setiap boxnya atau tidak, maka hipotesis 0, pi sama dengan 20, dan hipotesis 1, pi tidak sama dengan 20. B. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Prinsip pengujian hipotesis. Keputusan. Tolak hipotesis 0 jika bukti-bukti mendukung hipotesis kesalahan dalam keputusan. Pengambilan keputusan akan memunculkan dua jenis kesalahan, yaitu 1. Kesalahan jenis 1 atau error type 1. Kesalahan akibat menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 benar. Berarti menyimpulkan ada perbedaan, padahal tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan, alpha disebut juga tingkat signifikansi, tingkat kemaknaan, significance level. 2. Kesalahan jenis 2 atau error type 2. Kesalahan akibat menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 1 benar. Peluang kesalahan beta. Kesalahan dalam keputusan. Keputusan pengujian. Menolak hipotesis 0. Keadaan sebenarnya. Hipotesis 0 benar, peluang salah jenis 1. Taraf nyata, alpha. Hipotesis 0 salah, kuasa pengujian 1 minus beta. Keputusan pengujian. Menerima hipotesis 0. Keadaan sebenarnya. Hipotesis 0 benar, tingkat kepercayaan 1 minus alpha. Hipotesis 0 salah, peluang salah jenis 2 sama dengan beta. Tingkat signifikansi atau kepercayaan. 1. Taraf signifikansi atau tanpa kesalahan. Derajat kepercayaan atau besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. 2. Dengan kata lain, nilai alfa merupakan nilai batas toleransi peluang salah dalam menolak H0. Batas maksimal kesalahan menolak H0. Batas maksimal salah menyatakan adanya perbedaan. 3. Penentuan besarnya nilai alfa tergantung dari tujuan dan substansi penelitian. 4. Taraf nyata dalam bentuk persen, umumnya sebesar 1%, 5%, dan 10%. Ditulis A0,01, A0,05, A0,1. Paling sering digunakan dapat disebut taraf kepercayaan 95%, artinya A sama dengan 0,05 ialah kira-kira 5 dari 100 kesimpulan atau pengujian AK atau menolak hipotesis yang seharusnya diterima.
Atau dengan kata lain, kira-kira 95% percaya bahwa kesimpulan yang dibuat benar. 5. Bila terjadi lebih dari 5 kali, maka dianggap terlalu banyak untuk menolak H0. 6. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian, critical region of a test, atau daerah penolakan, region of rejection. Menghindari atau memperkecil salah satu jenis kesalahan adalah memperbesar jenis kesalahan yang lain. Cara memperkecil kedua jenis kesalahan adalah memperbesar ukuran sampel. Uji hipotesis terdiri dari dua. Yang pertama, uji dua arah. Yang kedua, uji satu arah. Hipotesis yang baik memiliki sifat-sifat diantaranya. Yang pertama, mempunyai hubungan antara kesalahan jenis 1 dengan kesalahan jenis 2, sehingga memperkecil probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 yang akan memperbesar probabilitas melakukan kesalahan jenis 2. 2. Ketika probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 dapat diperkecil dengan menyesuaikan nilai kritisnya. 3. Makin besar ukuran sampel, maka nilai alfa dan beta akan makin mengecil. Prosedur uji hipotesis. Pertama, menentukan formula hipotesis yang akan diuji, HO dan HA. Hipotesis satu arah dan hipotesis dua arah. Yang kedua, menentukan tingkat kesalahan atau peluang salah jenis, I atau tarif nyata pengujian atau signifikan level. Besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of a test, atau daerah penolakan atau region of rejection. Tarif nyata dalam bentuk persen umumnya sebesar 1%, 5%, 10%, dan lain-lain. Ditulis A 0,01, lalu A 0,05 dan A 0,1. Yang ketiga, hitung statistik ujinya. Statistik uji yang digunakan sangat bergantung pada sebaran statistik dari penduga parameter yang diuji. Yang keempat, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan HO. Daerah penolakan HO sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif H1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria penolakan hipotesis. Lebih dari yang akan menentukan di mana daerah penolakan hipotesis 0 berada. Oleh tarafnya pengujian A yang akan menentukan besarnya luas daerah penolakan. Kuadrat T atau F kapital. Daerah penolakan HO sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif. Selanjutnya adalah menentukan nilai uji statistik. Menentukan nilai uji statistik dibedakan menjadi dua, yaitu uji hipotesis satu rata-rata dan uji hipotesis beda dua rata-rata. Yang pertama adalah uji hipotesis satu rata-rata. Dibedakan menjadi dua, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Yang pertama adalah sampel besar. Cara menghitung simpangan baku populasi yang diketahui yaitu Z0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma X bar sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Dan untuk menghitung simpanan baku populasi yang tidak diketahui, rumusnya adalah Z0 sama dengan X bar min mu 0 per S X bar sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Sedangkan untuk sampel kecil, rumus untuk mencari simpangan baku populasi yang diketahui adalah T0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma X bar sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Sedangkan untuk menghitung simpangan baku populasi yang tidak diketahui adalah T0 sama dengan X bar min mu 0 per S X bar sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Yang kedua adalah uji hipotesis beda dua rata-rata. Dibedakan menjadi dua, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Untuk sampel besar, perhitungan simpanan baku populasi yang diketahui dapat menggunakan rumus Z0 sama dengan X bar 1 min X bar 2 per sigma X bar 1 min X bar 2, di mana sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2.
Sedangkan untuk menghitung simpangan baku populasi yang tidak diketahui, rumusnya adalah Z0 sama dengan X per 1 min X per 2 per S X per 1 min X per 2, di mana S X per 1 min X per 2 dapat dihitung dari akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Sedangkan untuk sampel kecil, untuk menghitung pengamatan tidak berpasangan, rumusnya adalah T0 sama dengan X per 1 min X per 2 per akar N1 min 1 kali S1 kuadrat plus N1 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 plus 1 per N2, di mana distribusi DB sama dengan N1 plus N2 min 2. Sedangkan untuk pengamatan berpasangan, rumusnya adalah T0 sama dengan D bar per SD per akar N, di mana D bar adalah nilai rata-rata dari D, SD adalah simpangan baku nilai D, N banyaknya pasangan, dan TO berdistribusi DB, yaitu N-1. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol atau biasa disebut H0 harus sesuai dengan kriteria pengujiannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan cara klasik atau tabel. Dapat dihasilkan dua keputusan, yaitu yang pertama, H0 ditolak apabila statistik hitung lebih besar sama dengan dari statistik tabel. Dan yang kedua, H0 gagal ditolak apabila statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.